Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63, ayat terakhir ayat 11. Ujung ayat berbunyi, Wallahu khabirun bima ta'malun. Diterjemahkan dalam Quran terjemah, khabir itu maha meneliti, atau maha mengenal, atau maha mengetahui. Jadi ada 3 jenis terjemahannya. Wallahu khabirun, khabir diterjemahkan ke dalam bahasa kita sesuai dengan Quran terjemah dengan 3. Ada yang menerjemahkan dengan meneliti, maha meneliti. Ada yang menerjemahkan dengan maha mengenal. Ada yang menerjemahkan dengan maha mengetahui. Berbeda tapi hampir sama. Nah, Bapak dan Ibu-ibu memahami ujung ayat surat Al-Munafiqun. Kita lihat apa yang dikemukakan oleh penulis kitab Adwaul Bayan jilid ke-8. Beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala sangat benar-benar maha mengetahui. Itu apabila, kalau bahasa apabila keinginan orang-orang yang sudah berada di ambang kematian, ketika datang tanda-tanda kematian menghampiri, di mana ketika itu hampir rata-rata setiap orang yang lalai, yang lengah, yang sepanjang hayatnya lebih banyak mementingkan kesenangan hidup, tidak bersiap dan tidak mempedulikan persiapan atau bekal yang dibawa setelah mati. Ketika itu mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Intinya mohon untuk diminta penangguhan. Penangguhan apa? Penangguhan dicabut ruh. Akhartani, akhar, mohon ditangguhkan. Laula dalam arti kata meminta. Meminta pengunduran, meminta penangguhan. Dengan janji, pertama, fa'as-saddaqah wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah. Dan aku termasuk akan mengamalkan berbagai macam amal saleh sehingga aku dapat digolongkan kepada orang yang salihin. Itu janji. Janji yang disampaikan oleh orang-orang yang lalai, lebih-lebih mereka aku dilalaikan dengan harta. Sehingga begitu mendalam kecintaan kepada harta, dicari-cari
dari sana sini, dihimpun-himpun, digabuang-gabuang, diungguk-ungguk, dan tidak mau mengeluarkan, menginfakkan, mensedekahkan, menghadiahkan, menghibahkan, dan seterusnya. Kerja hanya jama'a ma law wa'adadah, jama'a ma law wa'adadah, jama'a ma law wa'adadah. Ketika lah ada kematian baru taraso, baru sadar bahwa harta yang sebenarnya itu adalah apa yang telah diberikan, dan apa yang ditinggalkan bukan harta. Karena itu harta untuk ahli waris. Ketika itulah yang minta tangguh. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, kitabnya Kitab Syu'ab al-Iman, hadis 3347, berbunyi begini. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata la tudfi'u an ahliya haral kubur." Sesungguhnya sedekah itu, atau bahasa kitanya sedekah itu, la tudfi'u, benar-benar akan memadamkan, haral kubur, panasnya kubur, an ahliha, daripada penghuninya. Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha haral kubur. Wa innama yastazillul mu'min yawmal qiyamati fi zilli sadaqati. Sungguh nanti pada hari kiamat, seseorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Dan hadis yang populer, barangkali sering kita dengar, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tiada naungan. La zilla illa zilluh. Di hari di mana tidak ada naungan. Naungan itu maksudnya tidak ada orang mendapat keteduhan, kenyamanan daripada panas yang luar biasa nanti di mahsyar. Barangkali kita lah sering juga mendengar guru-guru kita tentang kesengsaraan ketika berkumpul berhimpun di mahsyar. Bahkan ada yang menyampaikan matahari sajangka. Barangkali maksudnya matahari itu begitu panasnya seakan-akan sejengkal di atas kepala. Begitu luar biasa penderitaan ketika itu. Nah, satu-satunya naungan, lindungan yang akan menaungi, akan melindungi orang ketika itu kan naungan Allah. Karena memang tidak ada naungan. Kita bertelanjang kan, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak ada bantu-membantu, tolong-menolong. Orang hanyalah memikirkan menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Nah, salah satu orang yang akan dinaungikan itu kan orang yang berinfak, bersedekah dengan tangan kanannya, tidak tahu, tangan kiri, berinfak diam-diam, tidak ria, untuk menyembunyikan ria, jangan supaya ria, jangan supaya sum'ahnya, diam-diam. Begitunya menjago. Yang kita ambil situ dalil adalah bahwa sedekah itu menjadi naungan. Sedekah menjadi naungan. Kalau dunia pitih harato itu menjadi naungannya, naungan daripada hukum, naungan daripada kekuasaan. Jadi si anak barato kini ko dapat naungan, dapat perlindungan, dapat penjagaan, dapat pemeliharaan. Seakan-akan harato itu memang betul-betul memayungi orang di dunia. Itu dunia, tapi di akhirat harta juga memayungi. Dalam hadis yang kita baca sebentar ko, innas sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar la tudfi'u, la itu penekanan, benar-benar akan memadamkan panas kubur daripada ahliha, penghuni kubur itu.
atau orang yang memberikan sedekah. Kalau begitu panaskah kubur? Iyalah. Dalam beberapa riwayat kan disebutkan, salah satunya kitab Ahwalul Qubur. Disebutkan bahwa intinya neraka itu kan merupakan salah satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Atau salah satu neraka. Kubur itu salah satu jurang daripada jurang-jurangnya neraka. Dan kubur juga bisa menjadi salah satu tamannya taman surga. Nah, bagi orang yang tidak siap, tidak berbekal, tidak berbenah, akan berangkat menuju kematian, sangat wajarlah mereka tidak punya apa-apa. Nah, ketika orang yang bergelimang kemaruk dengan harta, di mana harta itu tidak mau mereka keluarkan hak-hak orang yang ada di situ, jangankan sedekah infak biasa, sedangkan wajib saja ditunda-tunda. Kan ayat di atasnya bunyi anfiqu tu. Anfiqu. Nah, orang-orang seperti itu nanti ketika lah datang malaikat, nanti kita talikan dengan ujung ayat khabirun bima ta'malun. Tapi kita jalihkan sebentar. Ketika malaikat telah datang dengan catatan, kedatangan para malaikat itu dua. Pertama, malaikat pembawa berita. Berita dua loh. Yang pertama berita gembira. Yang kedua berita pertakut. Orang yang akan mati, si camat namanya, si calon mati. Mereka melihat kedatangan dan kehadiran malaikat. Sehingga ada yang mengatakan itulah ihtidar. Ihtidar adalah saat-saat kedatangan para malaikat dan saat-saat kematian sudah mulai menampakkan sosoknya. Masing-masing kita mengalami itu. Cuma di kita mangko ndak taraso di alun kepai lah. Tapi bagi orang yang kepai menampak malaikat. Malaikat hadir. Bukan malakul maut, bukan. Malakul maut itu datangnya pas untuk mengelurkan, mengambil, mencabut ruh. Sebelumnya malaikat-malaikatnya lain. Dalam surah Al-Waqiah kan disebut seperti itu. Bahwa kami lebih dekat, akrabu, kami lebih dekat, walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak melihat kedatangan para rasul-rasul kami. Itu kamu yang hadir di dekat orang yang mati, kamu itu tidak dapat melihat bahwa malaikat sudah banyak. Tetapi si camat, dalam beberapa penjelasan ulama, si camat itu melihat. Nanti rujuklah sila kitab namanya kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim. Juga bahkan disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah. Dia hampir-hampir sama beliau itu membahas. Melihat kedatangan malaikat. Nah, malaikat itu ada yang membawa kabar gembira. Bisyarah namanya. Bisyarah. Digembirakan agar mereka jangan takut, jangan cemas, tapi bergembiralah dengan apa yang Allah janjikan. Dinampakkanlah surga dengan segala macam kenikmatannya. Gembiranya. Setakut-takut kepada mati ketika itu ingin mati. Sebaliknya kalau yang akan mati itu orang-orang yang tidak siap, nah kedatangan malaikat itu bukan membawa kabar gembira, tapi kabar pertakut. Guru Pak Haji Ibnu Katsir menjalian dalam kitab Ibnu Katsir. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya tak apa diterjemah apa tidak. Bahwa dalam tafsiran surah Al-An'am ayat 93 justru malaikat-malaikatnya datang itu dengan sosok-sosok tampilan-tampilan yang menakutkan. Memberikan ancaman kepada si camat, si calon mati, bahwa azab, siksa, laknat, marah, murka, dan neraka telah menunggunya di luar sana. Ya ayatuan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang jelek, jiwa yang kotor, jiwa yang durjana, keluar kepada
laknat Allah, menuju murka Allah, menuju siksa, menuju neraka. Oh, takutnya betul mati. Kata malaikat. Nah, setelah pas waktunya, ajalnya, idza jaa ajal, pas ajal. Ajal itu bahasa awaknya kan batas waktu. Batas waktu. Segala sesuatu itu kan punya batas waktu. Ajalum musamma. Bahkan pengajian gitu kan punya batas waktu. Ya. Sampai jam 10 kurang kan? Sampai batas waktu ajal. Hidup punya batas waktu. Tidak ada yang tidak ada batas waktunya. Likulli syai'in ajalum musamma. Bi ajalin musamma. Salah satu ada batas waktu. Nah, umur kita, hidup kita, masa kita tinggal di dunia juga batas waktu. Itulah ajal. Ajal itu sudah ditetapkan. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. La yastakhirun. Tidak bisa ditunda. La yastaqdimun. Tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat, tidak bisa. Pas. Datang malakul maut. Dewa populer namanya kan malaikat maut. Kalau dalam Quran surah As-Sajdah kan qul yatawaffakum malakul maut. Tentang malakul maut. Suasana kehadiran malaikat dan begitu. Di saat-saat itulah mereka meminta, laula akhartani ila ajalin qarib. Minta tangguh, minta tunda. Ajalin qarib itu dalam masa yang tidak lama, sabantan. Kenapa? Nah, di sini ketika itulah mulai orang sadarlah tarasudenya bahwa nan punyono anonyo Ustaz Butari punyonyo ano kan orang wa nan punyono nan haratonyo adalah nan Allah diberikan. Ketika itu mulai orang sadar sesadar-sadarnya. Ketika itu orang baru paham dan mengerti siapapun bahwa harta adalah apa yang diinfakkan, ma'anfakta, apa yang telah engkau berikan itu hartamu. Apa yang kau simpan itu harta harta pewarismu. Itulah harta pewarismu. Apa yang kau simpan. Dalam hadis terkenal juga disabui, tidak mungkin lo kita sabui bahwa yang mengantarkan orang ke kubur kan 3. Ya kan? Harta kan pulang balik. Keluarga pulang balik. Namalah diinfakkan bukan harta, amal namanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari tercatat hadis 5961. Berbunyi begini. Dari Al-Harith bin Suwaid. Dia berkata, Abdullah berkata radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithi ahabu ilaih min malihi. Siapakah di antara kamu ini, kata Rasulullah, ayyukum, siapakah di antara kamu ini malu warithihi, mal, yang harta pewarisnya atau harta ahli warisnya ahabbu ilaih, yang lebih disukai, yang lebih dicintainya mimmalihi, daripada hartanya sendiri. Kita ulang. Ayyukum, siapakah di antara kamu ini, kata Rasulullah, malu warithihi ahabbu ilaihi mimmalihi, yang harta pewaris atau harta wali warisnya lebih dia cintai, lebih disukai daripada hartanya sendiri. Qalu, para sahabat-sahabat yang hadir dan mendengar itu berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Rasulullah, tidak ada di antara kami melainkan tentu saja hartanya lebih dicintainya
daripada harta pewarisnya. Tidak mungkin kami mencintai harta ahli waris. Pasti yang kami cintai harta kami sendiri. Qal, mendengar itu Nabi bersabda, fa inna malahu ma qaddama. Pada hakikatnya, pada dasarnya, nan sabana bana nomyang wah. Tuh. Sesungguhnya hartanya malahu ma qaddama. Apa yang telah distorkannya, didahulukannya, diberikannya, diinfakkannya. Apa yang telah ditabungkannya. Ma qaddam. Qaddam itu apa yang telah disuguhkannya. Qaddama. Barangkali ingat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddam. Ma qaddam, apa yang telah disuguhkan ke depan. Apa yang telah didahulukan. Amal, perbuatan, sepak terjang, tingkah laku, tindak tanduk, sikap, sifat, dan juga perkataan, termasuk apa yang kita berikan, itu adalah kita dahulukan. Ma qaddamna, itu yang telah kita suguhkan ke depan untuk kehidupan setelah mati. Kalau bahasa awaknya, itu adalah kita keciukan. Itu yang kita tabungan, dan itu yang punya kita sabananya. Sebab yang disongkok, yang di lemari, yang di berangkas, yang di pariwa, yang di sakui, yang di bank saku. Kalau bank saku itu. Kalau bank lain, itu tentu punya wak lain. Sedangkan yang di bulango, memang tentu punya wak lain. Kadang-kadang ikut yang kucing mah. Isinya di sampade, barangkali damat di kucing. Di tonggengnya di kucing. Kadang-kadang dalam songkok mah makan manci. Kadang-kadang kau kan bisa jadi untuk ambo, bisa jadi tidak jadi tersenggong ke bawah. Ini yang punya awak sabananya itu maqaddam. Apa yang telah diberikan. Dan apa yang telah diberikan itu asli punya awak. Asli menjadi tabungan awak. Sebab itu adalah kita setorkan. Wa malu warisi ma akhara. Sementara harta pewarisnya atau harta warisnya adalah apa yang ma'akhar, yang ditunda-tundanya untuk memberikan, sehingga tidak menjadi punyanya lah, menjadi lah matinya menjadi milik waris. Jadi inti kaji bahwa pada dasarnya ketika orang hampir mati, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, ketika itu baru mengerti. Awak pun nanti akan mengerti, sebenarnya mengerti bahasa nanti disimpan-simpan sampai sekian ratus, sekian miliar di bank itu sebenarnya tidak punya awak. Tidak punya awak. Punya ahli waris. Istilahnya itu adalah malu warithihi, mal harta kepunya warisnya. Bisa jadi kita bisa nikmati, bisa tidak. Dan harta apa yang telah diinfakkan itu bagi dua loh. Ada orang berinfak kok untuk anak elok, ada untuk anak buruk. Ada yang fi sabilillah, ada yang fi sabili ghairillah. Anak infak. Mari kita jalan. Infak sebenarnya secara bahasa memberikan harta kita. Memberikan harta kita berapa saja, kepada siapa saja, untuk apa saja itu infak. Anfaqa yunfiku, memberikan harta kita berapa saja, kepada siapa saja, untuk apa saja, itu infak. Berbeda dengan sedekah. Sedekah jelas murni untuk mengharapkan ridha Allah dan pahala ganjaran Allah. Kita bedakan. Kau kan masih ada waktu singinyi le nak. Sanginyi le. Di ayat ke-10 kan berbunyi itu wa anfiqu.
mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalan qarib fa asaddaqa. Pangka ayat berbunyi anfiqu, infakkanlah. Beko di ujung ayat asaddaqa fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Berbeda bunyinya. Infak itu bisa jadi orang berinfak untuk yang baik, untuk yang diridai Allah, untuk fisabilillah. Bisa jadi orang berinfak untuk yang tidak baik. Kena membelanjakan harta untuk kepentingan diri juga namanya, untuk keluarga juga infak, kepada istri namanya nafkah. Kalimatnya sama tu. Bahkan untuk amalinan buruk-buruk infak. Nanti dia kira ditanya tu. Min aina iktasabah wa fima anfaqa. Dari mana datang harta itu diperoleh dan ke mana anfaqah, ke mana dia infakkan. Berarti infak itu apakah diinfakkan kepada fi sabilillah, pada jalan-jalan yang Allah redai, yang telah disyariatkan, yang telah tentukan, atau pada jalan yang tidak Allah redai. Ditanggungjawabkan harta yang paling diinfakkan. Ya, harta kalau apa yang disedekahkan tidak akan ditanyanya, pasti sedekah. Sedekah adalah bukti kebenaran iman orang. Nama saya sedekah. Cuman dalam bahasa Arab sedekah namanya. Sadaqah. Sad dal qaf, sadaqah, benar. Sadaqah kan benar. Dikatakan dia sedekah karena orang yang bersedekah itu bukti bahwanya membenarkan apa yang Allah perintahkan dan membenarkan apa yang Allah janjikan dan membenarkan adanya balasan Allah. Jadi tidak harap balasan siapa. Sedekah. Di ba sabaramulu mengko bernama sedekah. Itunya. Sedekah benar. Orang yang memberikan hartanya lantaran dia membenarkan perintah Allah dengan bentuk pembuktian. Apa perintah Allah? Bersedekahlah, berinfaklah, berilah. Dibenarkannya perintah Allah itu dalam bentuk kerja, bukan hanya teori lisan. Kemudian dia benarkan apa yang mereka? Dia benarkan janji Allah. Percayanya dengan janji Allah bahwa nanti Allah akan memberikan balasan lipat ganda di dunia, dan yakinnya nanti ada pahala di akhirat. Sedekah. Sedekah juga dibagi dua. Sedekah yang berbentuk materi, sedekah yang berbentuk immateri. Kena immateri, perbuatan-perbuatan baik kita membantu, menolong, melapangkan, meringankan. Apapun kebajikan yang kita berikan kepada orang lain namanya sedekah je. Maka senyum sedekah, melapangkan sedekah, mencampakkan diri di jalan sedekah. Umum sedekah. Kini di ambang kematian, beliau mengatakan fa'asaddaqa, mohon ditunda. Mohon ditunda, aku akan bersedekah. Kenapa begitu? Yang tadi baru taraso ketika tu nan harato awak nan punya awak apa nanlah diberikan. Nan tinggal baru ketika tu sadar bahwa nan tinggal tu ndak punya awak. Malam punya menantu malam. Panik baik rumah encak-encak. Mengembangkan usaha segala macam. Akhirnya ndak awak menikmati. Jangankan mati, nanti ketika hidup saya hoto awak sopir nak cok bawa mah. TV sekarang lamari itu nak cok menonton pembantu mah. Rumah sekadang Allah tu nak cok mau ni tukang jaga rumah. Bahkan anjing nak kadang-kadang banjam kadang tu nak cok membawa ndak awak tukang bawa. Dia orang yang sibuk mencari harta tak sempat menikmati harta. Yang sempat menikmati harta adalah orang yang memakai harta. Pembantu namanya. Namun di rumah cok pembantu. Paling-paling mau cepat duduk di kantor. Jadi yang menikmati rumah, fasilitas rumah, bahkan auto, pembantu-pembantu semua. Bahkan kanyamato sih nanonyo nampunyo ndak ada nak cok makai pembantu cok ambok kanyamato nah. Kalau lah pakai lagi orang. Begitu.
Nah, dia bang kematian ingat ke? Mohon ditunda. Nah, supaya jam panjang kaji kita ada 5 minit waktu le. Tertarik sangat dengan apa yang telah disebutkan oleh kitab As-Singkiti oleh dalam kitab Adwa'ul Bayan jilid 8 itu. Siko menukil. Disampaikan oleh beliau Siko. Ujung ayat kan berbunyi wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu khabir. Maha mengenal. Okey, maha meneliti jadi maha mengetahui rancak. Ka Allah supaya Allah. Kalau itu bedanya dengan alim berbeda. Kalau khabir itu kecek para ulama lebih rinci, lebih halus, lebih mendalam. Pengenalan, pengetahuan dan penelitian. Sehingga yang tersuruk-suruk, yang tanduk-anduk, yang akan datang. Semuanya Allah kenal, Allah ketahui. Allah mengetahui, sebenar-benar maha mengetahui, maha mengenal, maha meneliti. Andai, jikalau, sekiranya, permintaan beliau-beliau ko mohon ditunda agak sebentar untuk bersedekah, untuk beramal saleh, tidak ada gunanya dah. Allah tahu. Karena itu adalah ujar-ujar, ucap-ucap, janji-janji, pamanih bibi saja. Beko andaikan diberi umur panjang, tidak aja dah. Yang kata buai lo balik. Berulang balik. Janji beliau ke bersedekah, janji beliau ke bermasalah, janji beliau ke nujib da'wataka wa nattabi'i rusul dalam surah Ibrahim ayat 44. Kami akan sambut panggilanmu, misalnya kami akan ikuti rasul, atau kami la'alli a'malu solihan, aku akan bersama salih. Itu kan permintaan semuanya. Allah khabir. Allah mengenal, maha tahu, sangat tahu betul. Jikalau sekira seandainya orang ko diberi peluang kesempatan untuk hidup dan memenuhi janji mereka, tidak akan terlaksana itu. Itu adalah janji-janji agak-agak. Ini ketika tersampi memang engkeng naru. Jadi ketika tersampi sini mengengkeng, lebih tersampinya beko nalu polo le. Itu janji kamati memang nuduh. Janji-janji omong-omong kosong. Saya andaikan diberi Allah umurnya atau diperkenalkan permintaannya agarnya bisa bersedekah, bermasalah, tidak akan wujud. Allah khabir. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengenal betul, tahu betul apa yang akan kamu kerjakan jikalau umurmu dipanjangkan, tidak akan terjadi. Sehingga tidak diperkenalkan permintaannya. Kajiwa sepagi ko mengabulkan permintaan imam dan sebagian kita. Inti kajiwa adalah bahwa nan untuk kita analah kita, anan telah kita perbuat. Nan untuk kita, nangka kita bawa ke mati, analah kita lakukan. Dan lalu tiba dipitih, tiba dia rato, analah kita berikan. Dan lalu kita berikan bisa jadi punya wak, bisa jadi indah. Kesimpulan yang kedua, rupanya penyesalan itu terjadi setelah bermulanya penyesalan itu terjadi setelah kedatangan malaikat. Tanda-tanda kematian, alamat tanda-tanda kematian sudah nampak, baru orang boleh menyesal dengan apa yang telah dilalaikannya selama itu. Yang ketiga, salah satu yang berguna dan bermanfaat nanti di alam akhirat, bahkan di kubur, adalah sedekah. Sedekah dapat memadamkan panasnya api, panasnya kubur. Sedekah dapat nanti menaungi orang bersedekah itu nanti di hari kiamat. Maka dikatakan panjangnya naungan terletak salah satunya sejauh mana banyaknya
sedekah yang kita berikan. Dan terakhir kaji kita, dia ikut persoalan mati dan setelah mati itu tergantung iman. Tergantung kepercayaan dan keyakinan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Maka mari kita pupuk-pupuk, kita tambah-tambah, kita pada iman kita. Cara pada imam mengaji. Mengaji bukan ceramah ya, mengaji itu pada iman, menukuk-nukuk, mengingat-ingat, menjago-jagoan. Ini tujuan mengaji ku 5 nuku. Menyapui nan tinggal, mengamihan nan tercicia, mengampuan nan terserak, menumbuk, menyisi. 5. Sebab kaji siswa saudaranya. Magiah tahu ni tak tahu tu barangkali waklah tahu saudara, cuman lupa dah. Sesubuh kini itulah penyampaian kita. Mudah-mudahan dalam 8 tahun lomba ke bari ada faedah. 8 tahun nak kesiko. Ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Sebenarnya mau dikorban. Kalau tahu orang korban mau ngaji ni, dapat yang baru tinggal dalam muat. Pada kadang peluk senang, betul kecil orang. Diakhirilah dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.